Menurut gue ini adalah hidangan utama dan penutup dari game IBL di minggu ketiga ini. Asli, ini game nggak bisa dilewatin banget sih. Halo Sobat Basket, di video kali ini gue mau bahas dari IBL minggu ketiga kemarin. Dari prediksi gue, ada Dewa United sama Amarta Hang Tua nih yang menang. Dan ternyata emang benar, yang menang Dewa United sama Amarta Hang Tua. Yuk kita bahas dulu pertama-tama dari game pertama di minggu ketiga. Di game pembukaan minggu ketiga ini dibuka sama derby Tangerang atau derby Banten. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Kalau menurut gue sih seru ya. Oke, kita bahas aja dulu deh pertandingannya. Buat Dewa United main di kandang home base baru gua ngerasa ini jadi motivasi tersendiri buat tim ini dan pemain-pemainnya. Dan benar aja kalau menurut gue lihat dari permainan si Dewa masih konsisten seperti minggu kemarin sebelumnya. Gue merasa tim ini makin solid dan ada tambahan satu amunisi pemain. Di sini Hardianus sudah check-in buat main pertamanya di IBL 2024. Yang pastinya yang udah ditunggu juga nih buat fans anak Dewa. Overall di game ini buat anak Dewa masih oke, belum merasa dapat perlawanan yang berarti. Walau menurut gua Tangerang Hawks udah kasih perlawanan yang keren banget sih. Lanjut kita bahas buat Tangerang Hawks. Menurut gue tim ini selalu belajar dari pertandingan sebelumnya. Coach Joko membuktikan dengan skuad yang ada dan kasih perlawanan terutama buat tim-tim besar ya. Nggak kayak pas lawan PJ kemarin. Dan bener aja tim ini masih bisa kasih perlawanan sampai babak ketiga dan keempat. Ya menurut gua keren sih. Dan buat pemain-pemainnya, gue ngerasa juga nggak selalu bergantung sama pemain asing aja. Tapi pemain-pemain lokal mulai ikut muncul nih ke permukaan. Kayak Gabriel Batistuta, yang menurut gue sih mainnya udah bagus. Dan tembakan-tembakannya udah mulai konsisten sih. Di game ini menurut gue Dewa masih superior sih. Dan kita lihat aja nanti di akhir minggu bakal ketemu tim juara bertahan, yaitu Prawira. Masih bisa nggak mempertahankan rekornya, nggak terkalahkan. Kalau buat Tangerang, gue ngerasa tim ini serius buat bersaing di papan tengah klasemen sih. Ya mungkin targetnya untuk bisa masuk playoff kali ya. Ya, selanjutnya kita bahas ada Amarta Hang Tua lawan Pacific Cesar. Amarta juga tim pertama kalinya main home base sendiri di Gor UNJ. Game kali ini di laga-laga awal kedua tim sangat sengit sih, tapi Amarta tunjukin kalau mereka lebih siap dan hampir sama dengan Tangerang Hawks tadi, sama-sama belajar dari game sebelumnya. Buat pemain asingnya, Amarta menurut gue sih rata jagonya dan saling bisa backup poin, walaupun Amarta masih banyak dari pemain-pemain asingnya daripada poin lokalnya. Cuma gue ngeliat di sini ada Saiful Amir dan Daniel Wenas yang poinnya cukup tinggi sampai di minggu ketiga ini. Buat Pacific Cesar, gue juga bingung sih mau nge-review apa. Menurut kalian buat Pacific Cesar ini kekurangannya apa sih sampai minggu ketiga masih belum dapat kemenangan nih? Komen ya di bawah, kira-kira tim ini harus gimana biar bisa mendapatkan kemenangan. Kalau menurut gue Amarta masih dalam jalur yang benar. Gimana sih maksudnya? Ya tim ini masih bisa diperhitungkan di musim ini dan bukan cuma pengen ikut ramein IBL. Kalau Pacific Cesar sebaliknya, gua harap ini tim bukan cuma buat ramein IBL. Gua ngerasa tim ini selalu ada di BL, tapi kok kayaknya kurang serius ya. Coba buat kalian yang tahu kapan terakhir kali Pacific Cesar masuk playoff, boleh tulis di kolom komentar ya. Di hari Sabtu, yang menang ada Kesatria Bengawan Solo, Pelita Jaya, Ransimba Bogor, sama Prawira Harum Bandung. Prediksi gua bener lagi nih. Yuk kita bahas review pertandingannya. Yang pertama ada Kesatria Bengawan Solo sama Raja Wali Medan. Kesatria Bengawan menurut gue mempersiapin banget game buat minggu ketiga ini, dimana tim ini mendapatkan istirahat yang cukup, dimana di minggu kedua tim ini tidak bermain sama sekali. Dan hasil yang diharapkan sih menurut gue Kesatria Bengawan main dengan PD di rumahnya sendiri. Ditambah lagi tim ini menurut gue cepet banget beradaptasinya, dikarenakan ini tim baru dan pemain-pemainnya juga pemain-pemain dari berbagai tim yang menurut gue kurang dapat menit
bermain. Tapi di sini pemain-pemain pada bisa nunjukin kalau mereka masih bisa bersaing di IBL musim ini. Kebiasaan yang kayak gini sih harus ada di setiap dimana para pemain mau ikut berkontribusi dan nggak merasa bergantung sama pemain asing. Dan solidnya antar pemain sih yang menurut gue ini dapat kredit lebih. Buat Raja Wali Medan, nggak tahu kenapa kok bisa kehilangan arah dan tujuan. Seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, kalau tim ini bisa konsisten, bagus banget. Tapi sayangnya di minggu ini lagi off sepertinya. Ditambah pemain asingnya, Wim Tindov lagi kurang perform banget. Nah, inilah yang menurut gue jadi ketimpangan. Gue harap pemain-pemain lainnya bisa bantu tim ini ke jalurnya lagi. Sayang banget kalau udah harus kayak gini performnya. Bisa bakal merosot terus. Di game kali ini gue mikir ini game bakal seru berkaca dari penampilan Raja Wali Medan di minggu sebelumnya. Tapi nggak tahu kenapa Raja Wali Medan seperti kehilangan arah mainnya. Jadi kurang kasih perlawanan buat tim tuan rumah Ksatria Bengawan. Selanjutnya ada Satya Wacana versus Pelita Jaya. Satya Wacana, buat pertama-tama gue mau apresiasi dulu buat warga Semarang nih. Walau gue nggak nonton langsung, tapi gue ngeliat dari video.com, itu stadion full loh. Wah, keren banget buat warga Semarang dan pencinta bola basketnya, terutama fans dari Satya Wacana. Walaupun pasti banyak pendukung PJ juga sih. Oke, untuk dari review gamenya, gue ngerasa Satya Wacana dari menit-menit awal udah digempur nih sama PJ. Gak tahu kenapa, padahal main di rumah sendiri dapat dukungan penuh, tapi sayangnya udah harus babak belur di menit-menit awal. Tapi gue salut sama pemain asingnya, Jamal Robinson. Ini orang batu banget, mau gimana pun harus poin, mainnya ngotot abis. Walaupun berat gendong tim sendirian sih. Buat PJ, ini tim tidak ragukan lagi musim ini. PJ main away tapi berasa main di rumah sendiri. Mainnya nyaman banget dan tidak merasa dapat tekanan yang berarti. Buat PJ, overall bagus lah. Nggak ada anggap remeh dimanapun dengan menurunkan squad utamanya. Kalau menurut gue, game ini gue yakin bakal dimenangin sama PJ tanpa mengecilkan Satya Wacana. Cuman menurut gue, mungkin pemain-pemain Satya Wacana harus banyak belajar dari Jamal Robinson yang mau main sama tim mana aja gas terus, ngotot terus. Di game selanjutnya ada Borneo Hornbills versus Rans Himba Bogor. Tim Borneo lagi-lagi main di kandang sendiri dan lagi-lagi kewalahan sendiri. Gue merasa tim ini penampilan terbaiknya waktu lawan SM sama Tangerang Hawks. Selebihnya ya kalian bisa lihat sendirilah. Berasa kayak nggak ada komunikasi antar pemain, banyak kesalahan sendiri dan main sendiri. Gue harap tim ini setidaknya bisa seperti di musim kemarin lah, dan buat pemain-pemain lokalnya juga setidaknya kasih menit bermain lebih biar bisa berkembang dan dapat pengalaman lagi. Rans, kalau tim ini merasa lebih pede karena mereka masih belum terkalahkan, dan benar aja di game ini Rans bisa ambil poin penuh dan memperpanjang belum terkalahkan. Di minggu ketiga ini Rans bermain away semua dan kita lihat aja bisa nggak mempertahankan rekornya. Kalau dari secara permainan, gue merasa Devon, si pemain ada keturunan Subang ini, membuat tim Rans selalu tenang dan tahu harus berbuat apa untuk Rans. Gue merasa Coach Cacing seperti mempunyai tombol kalau mau main timnya ngegas terus atau harus kasih kendor sedikit. Kalau dari game ini, seharusnya menurut gue salah satu game seru yang ada di minggu ketiga kemarin. Cuman sayangnya Borneo masih belum nemuin penampilan terbaiknya lagi, dan Rans jadi merajalela main di kandang Borneo. Selanjutnya ada Amarta Hang Tua versus Prawira Harum. Amarta Hang Tua back to back di kandang dan harus menantang sang juara bertahan. Di game kali ini gue sempat berpikir kalau Amarta bisa kasih perlawanan buat Prawira, dan ternyata bener kejadian nih. Amarta sesuai dengan hashtagnya The Fighter. Gue angkat topi lah buat tim ini. Dan Coach Bedu emang bener-bener bagus sih mainnya dan berjuang sampai menit-menit akhir. Ya ini sih patut diapresiasi lah, bisa kasih tekanan dan perlawanan buat tim Prawira, bukan cuma di menit-menit awal aja. Buat Daniel Wenas, Saiful Amir, dan pemain-pemain lokal lainnya, gue harap bisa konsisten dengan tren positif ini. Buat Prawira, ini tim main away pertamanya, dan menurut gue masih harus beradaptasi.
dan benar aja sedikit mengalami kesulitan menghadapi Amarta. Tapi pemain-pemain Prawira ini gue merasa bisa melaksanakan strategi-strategi dari Coach David Singleton dengan benar sih. Dan balik lagi, 3 point anak-anak Prawira ini mematikan banget sih, kayak Yuda, Hans Abraham, dan Indra Muhammad. Ini pemain lokal yang menurut gue penampilannya gak ketutup sama penampilan pemain asingnya. Di game kali ini gue kasih kredit lah buat kedua tim berasa kompetitifnya. Dan satu lagi, ada insiden di mana Jujikas terprovokasi dan hampir nampol Difta Pratama. Kalau misalnya kena gimana ya? Bisa absen 2 pertandingan kali ya? Kena sikat sama saudara jauhnya Luka Doncic. Ya, semoga aja nggak terjadi lagi lah ya kayak gini. Tapi ini mengakibatkan Jujikas gak main lawan Dewa. Kayaknya bakal keteteran Prawira nih nanti lawan Dewa. Di minggu ketiga, hari Minggu. Di hari ini yang menang ada Bima Perkasa, Ksatria Bengawan, Ran Simba Bogor, dan Dewa United. Di hari ini prediksi gua salah satu nih, tapi ada big match antara Dewa United versus Prawira. Yuk kita bahas review gamenya. Yang pertama ada Pacific Caesar versus Bima Perkasa. Pacific Caesar main di rumah sendiri menunjukkan kepada pendukungnya dengan langsung gas dari menit-menit awal. Dan dalam game kali ini, kedua tim Pacific sama Bima Perkasa memperebutkan kemenangan pertamanya di musim ini. Pacific udah kasih permainan yang bagus menurut gue setelah kekalahan sebelumnya dari Amarta. Tim ini harus langsung balik ke home base dan meladeni Bima Perkasa. Ini berasa banget sih tantangannya, dan menurut gue Pacific dapat energi lebih dari dukungan fans dari Pacific dan pecinta basket Surabaya. Kalau dari segi permainan, gue merasa pemain-pemain asingnya Pasifik kasih banyak kontribusi sih. Ya, walaupun pemain-pemain lokal cukup ikut berkontribusi juga. Dan sayangnya Pasifik harus akui keunggulan dari Bima Perkasa. Menurut gue kurang amunisi sih buat Pasifik, jadi masih harus bergantung sama pemain asing dan pemain lokal yang itu-itu aja. Buat Bima Perkasa ini menjadi faktor yang menguntungkan dikarenakan belum bermain di hari-hari sebelumnya. Dan benar aja, Bima Perkasa bisa ambil kesempatan curi kemenangan pertamanya. Ya, menurut gue tim ini lebih baik sih mainnya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Buat pemain-pemain lokal juga udah mulai ikut berkontribusi nih. Kalau terlihat yang mencolok sih menurut gue ada Alvin Kurniawan. Ini pemain lokal poin di minggu ketiganya kedua tertinggi di tim Bima Perkasa. Selamat deh buat Mas Alvin, semoga bisa nularin ke teman-teman lainnya nih kebiasaan dan tren positif kayak begini. Bener deh, kalau gue lihat-lihat statistik, biasanya pemain lokal itu agak jarang masuk ke 3 besar di top skor timnya, karena biasanya didominasi sama pemain asing, walaupun juga ada ya pemain lokal lainnya. Game hari Minggu ini seru banget sih, diawalin sampai overtime, dan seharusnya kedua tim harus ngotot dan semangat seperti ini ketemu tim-tim besar sekalipun. Setidaknya semangat lah, kasih perlawanan buat di minggu-minggu selanjutnya. Selanjutnya ada Ksatria Bengawan versus Satya Wacana. Ksatria masih nunjukin nih mental kesatrianya. Ya, main 2 kali di kandang dan menjamu, timnya merasa siap kasih perlawanan dan sikat habis dengan menangin 2 pertandingan kandang di minggu ketiga ini. Kalau dari review game ini, sengit sih dan seru sampai menjelang babak keempat awal. Gua merasa Ksatria bisa menangin pertandingan ini. Pertama, teamworknya sih bisa kita lihat sendiri dari skema permainannya. Menurut gua ini yang harus ada juga buat tim klasemen tengah ke bawah. Di sini gue tidak mengecilkan tim manapun, gue cuma mau nge-review supaya basket Indonesia semakin seru ditonton. Dan kedua, tim ini menurut gue cepat beradaptasinya. Apresiasilah buat Coach Meldi dan tim pelatih, bisa membuat timnya yang solid dan kompak. Satya Wacana lagi-lagi nih, tim harus digendong sama Jamal Robinson. Dan di game kali ini, menurut gue pemain-pemain Satya Wacana lainnya juga mulai step up nih, bisa kasih perlawanan ke Ksatria Bengawan. Ya, tim ini kayaknya mulai tekor di babak keempat awal. Tapi salut lah buat tim Satya Wacana bisa ngimbangin sampai babak keempat awal. Walaupun di game-game sebelumnya selalu kehabisan bensin di tengah jalan sih. Ini menurut gua yang diuji ketahanan fisik kedua tim dan seberapa siap amunisi pemain. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira faktor apa nih yang bisa buat Ksatria Bengawan menang back to back di kandang sendiri? Bentuk komen ya.
Selanjutnya ada Tangerang Hawks versus Rans Simba. Tangerang Hawks di minggu ketiga ini apes banget harus menerima dua kekalahan yang menurut gue sebenarnya permainannya udah bagus banget, dan di game kali ini gue ngeliat Tangerang bener-bener usahain bisa dapat mencuri kemenangan di kandang sendiri, dan emang di game ini seru banget sih sampai terjadi overtime kedua di hari Minggu. Tim ini selalu kasih penampilan terbaiknya dan pemain-pemain lokalnya udah mulai pede nih. Tim ini jadi harus diperhitungkan kalau ketemu tim-tim besar juga. Pemainan yang menonjolnya menurut gua ada Gabriel Batista. Di sini tembakan-tembakan 3 poinnya masih konsisten nih, dan berasa banget sih ini ngebantu tim Tangerang Hawks. Rans, tim ini masih bisa mempertahankan rekor kemenangannya nih. Setelah game ini Rans pegang rekor dengan 4 kali kemenangan. Wow banget kan? Menurut gue Devon masih jadi kunci kemenangan Rans. Ya kalau menurut gue kalau Rans kehilangan Devon mungkin permainannya bisa sedikit goyang. Tapi kita lihat aja di minggu berikutnya bakal ada kejutan apa lagi nih dari Rans. Buat Tangerang Hawks dan Rans, menurut gue ini tim kalau konsisten bisa bersaing di papan atas atau papan tengah. Dan yang menurut gua Tangerang Hawks bisa nih tembus playoff musim ini, walaupun kecepatan ya kalau menyimpulkan sekarang. Selanjutnya ada big match antara Dewa United versus Prawira Harum Bandung. Menurut gue ini adalah hidangan utama dan penutup dari game IBL di minggu ketiga ini. Asli, ini game gak bisa dilewatin banget sih. Gua aja sampai nontonin game ini sambil lihat timnas bola juga, dan juga ngeliat overtime-nya Tangerang Hawks dan Rans. Kalau kalian gimana? Apa sama kayak gue juga? Atau gue doang ya? Oke, lanjut ke pertandingannya ya. Dewa emang udah punya misi kayaknya buat ngebukam Prawira di kandangnya sendiri, dan bener banget Dewa sama sekali nggak mau ngelakuin kesalahan sekalipun. Dan di game ini semua pemain Dewa punya perannya masing-masing. Di sini banyak pemain-pemain Dewa asing maupun lokal berperan, tapi tetap Solano dan Jordan Adam memang nggak nemu obatnya. Cari di Pramuka juga masih belum nemu gue rasa. Di game ini emang bener-bener penonton dimanjain dengan permainan basket level tinggi menurut gue. Adu strategi, adu 3 point, dan emang gak ada yang bisa dilewatin banget sih di game ini. Di babak kedua menurut gue banyak banget hujan 3 point saling bales-balesan, dan emang nikmat banget sih liatnya. Pertandingan ini buat Dewa keren sih, masih mempertahankan kemenangannya dan ditambah membungkam sang juara bertahan Prawira. SM udah dikalahin, Prawira udah dikalahin juga, tinggal TJ nih. Tapi gimana nih kalau menurut kalian, Dewa ketemu Rans patut diperhitungkan gak nih jadi big match? Tulis di bawah kolom komentar ya. Prawira menurut gua ya emang bener sih gak ikut cuci kas dalam pertarungan ini ada pengaruhnya, tapi tetap salut buat sang juara bertahan, gak kendorin mentalnya. Gue sih ngelihat peran Yuda, Hans Abraham ini masih gak bisa dibendung sih. Keren abis mereka yang siap menjawab tantangan dari Dewa buat adu 3 point pas game kemarin. Dan dengan kurangnya pemain asing satu, tapi tetap kasih perlawanan dengan permainan terbaiknya Prawira. Mungkin emang kebiasaan Prawira kali ya, karena di musim sebelumnya juga harus kehilangan Brandon Francis di playoff, tapi masih tetap punya resep itu buat kasih permainan terbaiknya. Di game kali ini menurut gue game menjadi terseru dari minggu ketiga kemarin. Kalau menurut kalian game paling seru pasti mana nih? Tulis di bawah komen ya. Dan satu lagi, Prosper jadi penghancur Prawira di akhir-akhir menit terakhir. Ya kredit juga lah buat Prosper. Selanjutnya semoga dia bisa panggil ke tim nasional lagi ya. Oke, selanjutnya gue mau kasih lihat prediksi buat minggu depan yang bakal main di IBL week keempat atau minggu keempat. Sebenarnya maaf banget nih agak telat, karena sebenarnya di hari Rabu udah ada Pelita Jaya versus Pacific Cesar. Ya udah tau lah yang menang pasti Pelita Jaya. Dan hari Jumatnya ada Raja Wali versus Amarta Hang Tua. Kalau menurut gua yang menang bakal Raja Wali Medan. Dan selanjutnya ada Borneo versus Pacific Cesar. Sebenarnya di game ini gua berharap Pacific Cesar bisa menang,
tapi gue juga berharap Borneo bisa menang. Jadi ya kalau buat di game kali ini gue pegang Borneo deh, karena di sini Borneo seharusnya lebih diuntungkan ya. Menurutnya ada di hari Sabtu ada Bali United versus Prawira Harum Bandung. Ya kalau gue sih kayaknya Prawira yang bakal menang walaupun main di kandang. Selanjutnya ada Bima Perkasa versus Satria Muda. Ya kalau ini sih ya kita udah tau lah pasti yang menang Satria Muda. Tapi gue berharap semoga Bima Perkasa bisa kasih perlawanan untuk Satria Muda. Ya di hari Minggu ada Satria Bengawan versus Rans Simba Bogor. Ya menurut gue kalau prediksi gue sih ke Satria Bengawan ya. Tapi kayaknya di game ini bakal seru nih karena Rans pasti pengen mempertahankan rekor kemenangannya. Ya kalau gue sih Satria Bengawan Solo, tapi kalau buat kalian gimana? Siapa yang dukung Rans tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya ada Raja Wali versus Dewa United. Ya udah pasti Dewa lah karena Raja Wali Medan bermain nih di hari sebelumnya, jadi ada kemungkinan deh kecapean, itu menurut gua ya. Dan selanjutnya Satya Wacana versus Borneo. Menurut gua ini adalah momen yang tepat buat Satya Wacana buat ngambil kemenangan pertamanya karena main di kandang pertama. Kedua juga Borneo pasti ada faktor kecapean juga nih, jadi gua pegang Satya Wacana deh bakal menang buat di game penutup minggu keempat. Buat kalian nih ingetin, buat kalian yang pengen nonton langsung ataupun nonton lewat video.com, lihat lagi jadwalnya ya. Gue bisa kasih tahu lihat di postingan YouTube channel ini sih, karena di minggu keempat ini jamnya agak sedikit berbeda nih, yang dimana bermainnya juga hari Jumat dan Sabtu cuma ada 2 pertandingan dimulai dari jam 18 dan jam 20. Buat di hari Minggu dimulai dari jam 14 sampai jam 18 atau pertandingan terakhirnya di jam 18. Jadi jangan sampai salah ya, dan biar nggak salah dan update info IBL selanjutnya jangan lupa subscribe channel ini atau like dan komen video-video selanjutnya. Udah dulu ya buat sobat basket di video kali ini, udah kepanjangan nih kayaknya, tapi sampai ketemu di video selanjutnya review minggu keempat. Gua usahain bakal bisa update di hari Senin ya. Buat dukungannya tolong subscribe dan like nya ya. Bye bye.